Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa jarana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Dan saya juga minta maaf beberapa pertemuan tidak bisa hadir karena memang ada masalah dengan kesehatan. Dan kita mengulas kembali ayat ke-8 sampai seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat 8 dan seterusnya adalah menceritakan tentang kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang disebut dengan orang-orang munafik. Karena di permulaan Al-Baqarah menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian ayat 6 sampai 7 bercerita tentang sifat-sifat orang kafir. Maka ayat 8 dan seterusnya sampai ayat 20 menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Dan sudah saya jelaskan bahwa surah Al-Baqarah ini adalah satu surat yang pertama kali turun setelah hijrah. Jadi surah Al-Baqarah ini secara keseluruhan adalah turun setelah hijrah Nabi. Maknanya surah Al-Baqarah ini diistilahkan dengan Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Karena kita tahu bahwa selama dakwah Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, setelah diangkat beliau di usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, baru Nabi SAW hijrah ke kota Madinah itu di usia beliau 53 tahun. Karena 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Dan tidak ada orang munafik di Mekah itu. Artinya bahwa ayat ini turun setelah 13 tahun lewat, baru bicara tentang orang-orang munafik. Tepatnya tahun kedua Hijriah, setelah perang Badar, barulah muncul orang-orang munafik. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik? Dari ayat 8 sampai 20. Karena bahayanya kelompok ini dalam Islam. Makanya kenapa Allah secara detail menjelaskan di banyak ayat dalam Al-Quran, salah satunya di permulaan Al-Baqarah, tentang sifat-sifat mereka. Di sini Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
dan sebagian manusia. Min di sini litabid, artinya tidak semua. Alhamdulillah tidak semua manusia itu munafik. Hanya sebagian orang dari manusia. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhir, maka Allah tegaskan wa ma hum bimu'min. Tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Para sahabat Nabi SAW di zaman munculnya munafik, mereka tidak tahu mana satu munafik. Karena orang-orang munafik di zaman itu berbaur dengan para sahabat. Mereka bersyahadat di hadapan Rasul, sholat di belakang Rasul, sedekah dengan Rasul, terkadang jihad dengan Rasul, sehingga sahabat tidak tahu mana satu orang-orang munafik. Kecuali kalau seandainya orang-orang munafik itu mulai melakukan perbuatan orang-orang kafir, baru kemudian dilakukan keimanan. Tetapi orang-orang munafik boleh saja mereka prasangka mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka bisa menipu orang-orang yang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang zahir dan yang batin. Kalau kita manusia kan tidak tahu yang batin, tahunya yang zahir saja. Kalau melihat orang seperti kita, ya kita hukumi dia seperti kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kan berbeda dengan makhluk. Dia yang tahu, dia Maha tahu yang tampak dan yang batin. Makanya ketika orang-orang munafik mereka mengatakan kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhir, Allah bantah. Tidak, mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'min. Dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan tipu daya mereka. Dijelaskan di dalam surah An-Nur ketika Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 kelompok di akhirat. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Orang-orang kafir tidak mampu atau tidak sempat melintasi titian Shiratal Mustaqim. Mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga hanya 2 kelompok saja yang akan melintasi titian. Pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang munafik. Mereka akan dilintaskan di titian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memasukkan orang munafik ke neraka saja? Kenapa diberikan kesempatan untuk melintasi titian? Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan tipu daya mereka. Sebagaimana mereka menipu di dunia, menipu Allah dan orang-orang yang beriman, maka di akhirat mereka yang akan ditipu. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tidaklah mereka sedang menipu kecuali sedang menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar. Jadi ketika orang-orang munafik ini mulai melintasi titian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Karena dengan cahaya itulah mereka bisa melewati titian. Tapi orang munafik tidak diberikan cahaya. Nah, ketika orang-orang munafik mulai berjalan, kemudian orang-orang yang beriman juga berjalan, maka orang munafik mengatakan kepada orang-orang yang beriman, "Unzuru naqtabis min nurikum." Tunggu dulu, bisa enggak kami meminta cahaya supaya kami juga bisa berjalan di atas kegelapan. Tapi orang yang beriman tidak bisa ditipu pada hari kiamat dan mengatakan tidak bisa, carilah cahaya di belakang kalian. Orang-orang munafik di dunia bisa saja dia menipu orang-orang yang beriman, tapi di akhirat tidak. Orang yang beriman tidak bisa ditipu lagi dan mengatakan kalau hendak cari cahaya, carilah cahaya di belakang kalian. Maka ketika mereka melihat ke belakang, kemudian ketika mereka melihat ke depan lagi,
rupanya sudah ada penghalang antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Allah buatkan sur fihi babun batinuha zahiruha min kibalil adab, batinuha rahmatun wa zahiruha min kibalil adab. Allah mengatakan dalam surah Nur, tiba-tiba kemudian penghalang itu yang tampak zahirnya adalah azab Allah, padahal di belakangnya adalah rahmat. Jadi akhirnya mereka tidak mau maju lagi karena disangkanya di balik tabir itu ada azab, padahal sebenarnya di balik tabir itu ada rahmat, karena yang mereka lihat adalah azab. Makanya mereka kembali ke belakang, akhirnya mereka terjatuh ke dalam jahannam. Ini menunjukkan bahwa di akhirat orang-orang munafik tidak bisa lagi menipu orang-orang yang beriman. Bahkan kemudian dijelaskan, ketika orang-orang munafik itu lisannya hendak menipu Allah, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi seluruh anggota badannya. Matanya jadi saksi, tangannya jadi saksi, kakinya jadi saksi, sampai kepada kulitnya jadi saksi. Tiba-tiba kemudian lisannya mengatakan kepada anggota badannya, bukankah aku ingin menyelamatkan kalian? Maksudnya menyelamatkan matanya, menyelamatkan tangan, kaki dan juga kulitnya dari api neraka. Kenapa kalian justru bersaksi kepada badan kalian sendiri? Maka kemudian kulit menjawab, antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Tidak tahu dengan kami, Allah membuat bicara kami, dan Allah bisa membuat bicara apapun yang ada pada badan kami. Artinya lisan tidak bisa apa-apa di akhirat itu. Walaupun dia berdusta, tetapi mata mengingkarinya, kemudian kaki mengingkarinya, dan begitu seterusnya. Jadi di akhirat mereka akan tampak. Di dunia boleh saja mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan tipu daya mereka di akhirat. Dan itulah ciri khasnya orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba." Kalau dia bicara suka berdusta. Lalu apa penyebabnya? Orang-orang munafik itu suka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kita lihat sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik Madinah. Dialah yang mempelopori munculnya munafik di kota Madinah. Dia pura-pura masuk Islam. Makanya kenapa munafik itu diambil dari kata nafak, artinya nafak itu semacam lubang yang masuk dari satu lubang keluar dari lubang yang lain. Itu disebut nafak artinya. Mungkin bahasa kitanya semacam gorong-gorong. Kita lihat gorong-gorong disolokan itu. Kita lihat air masuk dari atas keluar dari bawah, kan begitu. Itu dalam bahasa disebut nafak. Lah, nafak itu diambil dari kata munafik. Karena orang-orang munafik itu seolah-olah masuk Islam dengan lisannya, tapi keluar dari Islam dengan hatinya. Dengan bahasa syariat, idharul Islam wa israrul kufri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itulah makna munafik. Nah, orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir mereka itu seolah-olah sahabat Nabi. Tapi lihat perbuatan mereka. Mereka sangat merugikan kaum muslimin di zaman Nabi. Salah satunya adalah berusaha untuk mengompori apabila disyariatkan jihad kepada kaum muslimin, maka orang-orang munafik akan menggembosi dari dana. Mereka akan datang kepada Rasul minta uzur untuk tidak berangkat jihad. Bahkan yang sudah berangkat pun mereka kembali untuk tidak ikut jihad, bahkan mengajak orang-orang untuk kembali. Dan ini kan sangat merugikan kaum muslimin di zaman itu. Kenapa sampai kemudian orang munafik itu sebahaya itu? Di sini alasannya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Karena dalam hati orang-orang munafik itu maradun, ada penyakit. Hatinya sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hati manusia ini terbagi menjadi tiga.
Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Itulah hatinya orang munafik. Yang pertama disebut qalbun salim, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan manfaat lagi harta kita, tidak akan manfaat lagi anak-anak kita, kecuali yang bermanfaat itu yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kenapa bahasa Al-Quran itu mengatakan biqalbin salim, dengan yang membawa hati yang selamat di hadapan Allah? Kita tahu bahwa di ujung titian Shiratal Mustaqim itu, di situ ada qantar. Qantar itu tempat di mana terjadi kisah antar orang-orang yang beriman. Jadi disitulah terjadi di mana orang-orang yang beriman, yang ketika di dunia mereka ada yang melakukan kezaliman dan ada yang dizalimi. Umpamanya ada yang menghina orang, menggibah orang, mencaci maki orang, mengambil harta orang, atau boleh jadi membunuh orang. Dan ini dilakukan sesama orang yang beriman, sesama orang Islam. Lah di kontrol itu, maka akan terjadi barter antara pahala dan dosa. Padahal bayangkan, dia sudah melintasi titian Shiratal Mustaqim itu dengan lelah itu, susah payah orang bisa melintasi titian itu. Tapi rupanya tidak bisa langsung masuk surga karena ada kisah di situ. Jadi orang-orang yang dizalimi itu akan datang kepada kita dan mengatakan, tunggu dulu, kau jangan melangkah ke pintu surga dulu. Ingat enggak, dulu engkau pernah menggibah saya. Nah, sekarang saya tidak perlu menggibah balik, karena sudah tidak ada lagi gibah-gibahan di akhirat. Dia hanya meminta mana pahala. Akhirnya terjadi barter antara pahala dan dosa di sini. Jadi orang-orang yang dizalimi akan meminta pahala kepada orang yang menzalimi selama di dunia. Ketika kemudian sudah habis, tidak ada lagi pahala, sementara orang yang dizalimi itu masih banyak, maka orang-orang yang dizalimi itu akan meminta pahala, dan orang yang zalim mengatakan, aku sudah tidak punya pahala karena sudah diserahkan kepada orang. Maka dia mengatakan, tak ada masalah, kamu tidak berikan pahala, tidak apa-apa, tetapi saya titipkan dosaku kepadamu. Jadilah dia bang, pahalanya habis, dosa orang pula dia tanggung. Nah, kenapa kemudian terjadi kisah seperti ini sebelum orang masuk ke dalam surga? Padahal antara kontrol tempat kisah dengan pintu surga itu tinggal satu hasta saja, sudah dekat. Lalu kenapa terjadi kisah di sini? Supaya orang-orang yang masuk surga itu selamat hatinya, tidak ada dendam lagi. Wa nazaqna ma fi sudurihim min ghillin ikhwan, kami cabut perasaan dendam kepada para penduduk surga, sehingga ketika masuk ke dalam surga betul-betul hatinya selamat. Makanya bahasa Quran, pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang membawa hati yang selamat di hadapan Allah. Allah tidak membahasakan orang yang membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, sedekah dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena sebagian besar pahala-pahala itu sudah dikasihkan saat terjadi kisah. Makanya bahasa Quran biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, selamat dari kezaliman. Jadi ketika masuk surga, betul-betul hatinya itu tidak ada dengki, jadi tenang luar biasa. Itulah kenikmatan yang sangat besar di surga itu, di mana penduduknya hatinya semua selamat. Di dunia saja hati kita selamat, itu kan tenang hidupnya. Kita tidak punya musuh nih, nggak bermasalah dengan anak, nggak bermasalah dengan pasangan, nggak bermasalah dengan orang tua, nggak bermasalah dengan tetangga. Tenang hati kita. Coba kita punya masalah, jangan dengan orang, dengan anak saja.
tenang hidup kita. Dengan pasangan saja betapa banyak suaminya gak terasa di rumah. Dengan orang tua akhirnya pisah rumah. Dengan tetangga akhirnya pisah perumahan. Itu dengan satu orang kita bermasalah. Sudah rusak hati ini. Kalau seandainya orang kemudian hatinya selamat, tidak bermasalah dengan orang, kan tenang di dunia saja, tenang, apalagi masuk ke dalam surga. Nah, ini disebut hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang mudah menerima nasihat. Ada Al-Quran datang, sami'na wa ata'na. Ada hadis datang, sami'na wa ata'na. Pokoknya hati yang selamat itu hati yang mudah menerima Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hati itu disebut qalbun mayyit. Hati ini mati. Yang Allah firmankan tsumma qasat qulubuhum. Kemudian ada sebagian manusia itu yang keras hati. Maksudnya hati yang mati itu hati yang tidak bergerak. Dinasihati ya sama saja, tidak dinasihati pun sama saja. Hatinya sama sekali tidak tergerak sama sekali. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Kau beri peringatan mereka, kau tidak beri peringatan mereka, tetap saja mereka tidak akan beriman. Karena hatinya tidak tergugah. Itulah disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Tetapi yang dimaksud hatinya orang munafik ini adalah qalbun mayyit, hatinya sakit. Orang munafik itu hatinya bukan mati tapi sakit. Yang Allah katakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Berarti orang-orang munafik itu hatinya sakit, qalbun marid. Saya jelaskan sedikit hati yang sakit ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara umum kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang merusak hati ini adalah hawa nafsu. Kenapa hati manusia rusak? Itu karena terpengaruh dengan hawa nafsu. Jadi yang merusak hati itu hawa nafsu. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan hawa nafsu itu bisa berkaitan dengan syahwat, bisa berkaitan dengan syubhat. Jadi dua hawa nafsu itu. Bisa hawa nafsunya terdorong untuk melakukan syahwat, atau hawa nafsunya terdorong untuk melakukan syubhat. Apa bedanya syahwat dengan syubhat? Kalau syahwat itu merusak akhlak, tetapi kalau syubhat itu merusak agama. Saya contohkan. Kenapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai diusir dari surga? Apa dosanya? Kenapa Nabi Adam sampai diusir? Yang kedua, kenapa iblis juga diusir dari surga? Dua makhluk ini pernah tinggal di surga. Iblis pernah ditinggal di surga. Adam dan Hawa juga pernah tinggal di surga. Dua-duanya diusir. Apa dosa keduanya? Kalau Adam diusir dari surga, dosanya karena syahwat. Kalau iblis diusir dari surga, dosanya karena syubhat. Coba perhatikan kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon naga. Kau makan semua buah-buah di surga. Buah-buah di surga itu banyak sekali yang halal, makan semuanya. Tapi jangan buah yang ada di pohon ini. Bayangkan dari sekian banyak pohon di surga dihalalkan, cuma satu yang dilarang. Dan Allah katakan wala taqrabu, sudah Allah kasih warning itu, jangan kau dekati pohon ini, yang lain enggak apa-apa. Kau petik buahnya kau makan, tapi yang satu pohon ini jangan. Tiba-tiba kemudian iblis datang kepada Adam memberikan was-was. Kemudian mengatakan, ya Adam, kenapa Allah larang tidak boleh mendekati pohon ini? Alasan Allah itu supaya engkau tidak jadi malaikat atau engkau tidak kekal di surga. Mulai terpengaruh dia hawa nafsu. Akhirnya kemudian mulai mendekati. Padahal Allah mengatakan apa? Jangan mendekati. Allah tidak mengatakan jangan makan, jangan mendekati.
Tapi Adam kemudian mulai mendekati syahwatnya itu mendorong dia untuk mendekati pohon itu. Kalau sudah dekat-dekat dengan larangan, pasti akan melihat. Kalau sudah melihat, pasti penasaran. Kalau sudah penasaran, pasti ingin mencicipi. Begitu memang syahwat. Makanya kenapa Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina kan itu. Bukan bahasanya jangan berzina, jangan dekat-dekat zina. Sebab berawal dari dekat, kemudian memandang, kemudian penasaran, kemudian melakukan. Lah itulah dorongan syahwat Adam inilah akhirnya dia mendekat. Kesalahan pertama dia mendekat. Padahal Allah mengatakan jangan mendekat. Setelah mendekat melihat pula pohon itu. Setelah melihat, dia lihat pohonnya, dia lihat buahnya, akhirnya penasaran, termakanlah pohon itu. Maka Allah mengatakan fakhruj minha, keluar kau dari surga. Ya. Jadi dosa Adam itu karena syahwat, karena makan itu bicara syahwat, syahwat makan. Beda pula dengan iblis. Kalau iblis itu bukan syahwat, iblis itu syubhat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ya iblis, sujud kau kepada Adam." Apa kata iblis? Tak mau. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena ada syubhat dalam hatinya. Apa syubhatnya? Syubhat itu artinya keracuan dalam hatinya. Kata iblis, "Ya Allah, masa saya sujud kepada Adam? Aku lebih baik dibandingkan Adam." Karena iblis itu melihat ciptaan dirinya dengan malaikat. Jadi iblis itu tidak mengkias lebih dekat mana Adam kepada malaikat ataukah dia dengan malaikat. Jadi iblis mengatakan saya kan tercipta dari api, berarti api dekat dengan cahaya. Beda dengan tanah. Tanah dengan cahaya kan jauh, nggak ketemu kan itu. Tapi kalau api dengan cahaya kan dekat gitu, karena api mesti ada cahayanya. Jadi iblis merasa bahwa dia itu dekat dengan malaikat secara cipta, sementara Adam itu jauh secara cipta dengan malaikat. Makanya dia mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Oh, tidak bisa. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Aku enggak mau sujud. Disinilah syubhatnya iblis. Sejak itulah iblis diusir dari surga karena menentang perintah. Dari sini kita tahu apa makna syahwat dan apa makna syubhat. Jadi Adam itu dikeluarkan karena syahwat makan. Kalau iblis dikeluarkan dari surga karena syubhat dalam hatinya, merasa dia lebih baik dibandingkan Adam. Lah kita tahu bahwa di sini Allah mengatakan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Buat orang sakit, kita analogikan ya. Kalau Anda sakit ini biasanya menjadikan sesuatu itu tidak enak dirasakan. Umpamanya sakit batu gitu, flu, pilek parah gitu kan. Terkadang makanan enak yang masuk itu kan semua jadi pahit. Padahal makanannya enak, tapi kalau dimakan kok pahit gitu rasanya. Apa kita salahkan makanannya? Bukan, karena Anda sedang sakit. Mata kita sakit, kemudian kita lihat matahari. Kok kayaknya matahari kok kayak gitu ini, remang-remang nih. Apa kita salahkan mataharinya? Tidak, mata kita salahkan karena mata kita sedang sakit. Artinya orang sakit saja, kalau kita sakit di badan kita sakit, itu merubah semuanya. Yang lezat jadi tidak. Gitu. Telinga yang tadinya bagus itu mendengar, gara-gara sakit telinga akhirnya budak dia. Omongan apa orang? Apa omongan itu kita salahkan? Tidak, sakit kita salahkan, telinga kita tidak bermasalah. Itulah orang sakit. Lah orang-orang munafik itu kurang lebih seperti itu. Karena hatinya sakit, apabila kemudian datang ayat-ayat Al-Quran memperingatkan kepada mereka, mereka akan menolak. Kalau memang sakitnya berupa syahwat, maka dia akan bawakan ayat-ayat itu sesuai dengan syahwatnya. Kalau memang penyakitnya syubhat, maka dia akan membawakan ayat-ayat Al-Quran kepada syubhatnya untuk menguatkan syubhatnya. Begitulah orang munafik.
Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dibawa kepada hawa nafsunya. Kalau memang penyakit syahwat, maka Quran dibawa kepada syahwatnya. Kalau memang penyakitnya syubhat, Quran pun dibawa kepada syubhatnya. Nah, begitulah orang munafik. Jadi dia bukan membawa Al-Quran itu sebagaimana larangan dan perintah Allah yang sesungguhnya, tetapi dibelokkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Teringat waktu saya dulu di Singapura, ada seseorang, saya tidak nyebut namanya, itu punya istri sampai 11. Istrinya 11 dan anaknya sampai 60 orang. Istrinya 11, anaknya 60 orang. Banyak, satu kampung tuh anaknya. Istri 11. Lah, orang ini dulunya itu bagus pemikiran, tapi karena kemudian ada syahwat dan syubhat di kepalanya, dia kemudian berusaha untuk melegalkan poligami. Jadi dia ingin memahami ayat Al-Quran itu ketika Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat ayman. Jadi dia mengatakan, nikahilah wanita yang kau sukai, 2, 3, 4. Kalau tidak sanggup maka cukup 1. Kan begitu Al-Quran. Tapi dia mengatakan tidak. Ini bilangan semua ditambah. Nikahilah wanita 2 tambah 3 berarti 5 kan itu. Tambah 4 lagi jadi 9. Tambah 1 berarti 10. Dengan istri sah jadi 11 kan. Otaknya kan. Ini namanya syubhat. Dia maunya ayat itu sesuai dengan hawa nafsu dia kan. Akhirnya dia bisa menikah banyak dari ayat ini. Padahal ayat ini bukan begitu maknanya. Ayat ini maknanya nikahilah wanita 2 atau 3 atau 4. Kalau tidak sanggup adil 1 saja kan begitu ya. Ini tidak main tambah-tambahnya. Oh, bukan begitu maksudnya. Nikahilah wanita itu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 dengan istri sahnya 11 tadinya kan. Lihat, kalau orang sudah kayak gini teman, hawa nafsunya ngikuti syubhatnya, maka dia akan bawa ayat Al-Quran sesuai dengan keinginan syubhatnya. Kenapa? Karena ada syahwat di situ. Dia mengikuti syahwatnya, ingin menikah dengan banyak perempuan. Yang lebih parah lagi, kenapa sampai terluka kasusnya? Ya, akhirnya ditangkap, penjara. Karena dia menggauli anaknya. Jadi salah satu anak putrinya digauli. Ya. Dan yang meminta untuk menggauli adalah ibunya. Ibunya minta anaknya supaya berzina dengan bapaknya. Alasannya apa? Pakai Quran juga. Apa Qurannya? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Halal bagi kalian istri-istri kalian atau ma malakat hamba sahaya kalian, itu halal bagi kalian. Diartikan ma malakat aymanuhum itu bukan hamba sahaya, tetapi apa yang kau miliki secara zahir bahasa Arab. Malakat itu artinya memiliki. Jadi halallah istri-istri kalian dan apa-apa yang kau miliki, termasuk anak juga di situ milik kamu. Berarti halal digauli kan? Jadi kemana-mana jadinya kan? Coba ya. Ayat Al-Quran akhirnya menyelisihi Islam. Kenapa di sini? Sekali lagi karena dalam hatinya ada penyakit ini. Gara-gara penyakit syubhat, maka Quran bisa dibawa kepada syubhat dia, bahkan Quran dibawa kepada syahwat dia. Nah, gitu ya. Makanya itu bahayanya orang munafik di sini. Allah mengatakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alim. Tidak cukup sampai di situ, Allah katakan walahum adzabun alimun, bagi mereka azab yang alim. Alim itu azab yang sangat pedih.
Mu'lim itu artinya yang bisa dirasakan sakit, azab yang bisa dirasakan sakitnya. Dan ini membantah pemahaman orang-orang Jahmiyah. Karena orang-orang Jahmiyah mengatakan orang kalau masuk neraka dan dikekalkan, kemudian tiap hari diazab katanya, akhirnya kemudian dia akan merasa kebal dan tidak akan merasa sakit lagi katanya. Kayak orang sering dipukul, jadi terbiasa kan? Jadi kalau orang lama-lama di neraka itu, kata orang Jahmiyah, itu lama-lama nggak merasakan sakit. Seperti Anda dipukul tiap hari, lama-lama kan terbiasa gitu. Kan kurang ajar ya. Kemudian juga sampai di antara mereka yang mengatakan saking lamanya penduduk neraka itu diazab sampai mereka merasakan nikmat dengan azab. Lebih heran lagi pemikirannya. Itulah orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan orang kalau masuk neraka karena saking lamanya diazab, maka mereka sudah terbiasa dengan azab dan tidak akan merasakan sakit. Sebagian mereka mengatakan sampai yataladzat, merasakan lezat dengan azab neraka karena lamanya disiksa. Maka Allah mengatakan lahum adzabun alim. Kalimat alim itu mu'lim, bisa dirasakan sakit. Bukan masuk neraka itu malah keenakan di neraka gitu ya. Ini kan bawa syahwat mereka dan syubhat mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Kemudian Allah mengatakan wa idza qila, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu, jangan pemerusak, fil ardi, di bumi. Kalau mereka mengatakan innama nahnu muslihun, tidak, kami ini hanya memperbaiki saja. Orang yang paling rusak yang disebutkan dalam Al-Quran siapa? Fir'aun. Fir'aun Allah katakan innahu minal mufsid. Fir'aun itu termasuk orang yang merusak di bumi. Itu nas Quran dalam Quran. Tapi lihat apa kata Fir'aun dalam Al-Quran. Dia mengatakan di hadapan penduduk Mesir ketika dia sedang berdialog dengan Nabi Musa. Dia mengatakan wa ma ahdikum illa sabila rasyad, kata Fir'aun. Kenapa aku tantang Nabi Musa? Karena aku, kata Fir'aun, di hadapan orang-orang Mesir, di hadapan para pengikutnya, para tentaranya, dia mengatakan sesungguhnya aku memberikan jalan terbaik untuk kalian, sementara orang ini, maksudnya Musa, menyesatkan kalian. Lihat, para perusak itu umumnya tidak mungkin mengatakan saya sedang berusaha, ya kan? Pasti dia akan mengatakan saya sedang memperbaiki, kan itu. Seperti Fir'aun, dia mengatakan loh aku melarang Musa itu karena aku hendak memberikan jalan terbaik untuk kalian. Padahal Fir'aun itu perusak. Karena umumnya para perusak tidak mungkin bicara saya merusak. Pasti umumnya dia mengatakan saya akan memperbaiki, kan gitu. Itulah orang-orang munafik. Dia mengatakan innama nahnu muslimun, kami ini orang-orang yang memperbaiki. Ikhwatu fillah, kenapa tingkatan munafik itu lebih rendah dibandingkan tingkatan orang kafir asli? Jadi kalau neraka itu dibuat 4 tingkatan, ya, maka tingkatan yang paling rendah itu orang yang beriman yang ahli maksiat. Itu akan, kalau Allah memang berkehendak masuk neraka, maka dia akan masuk neraka tapi tidak dikekalkan di dalamnya. Kemudian tingkatan yang lebih rendah di bawah itu orang-orang kafir asli. Orang-orang kafir asli itu maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani, itu orang kafir asli. Ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada orang-orang musyrik, ya, orang-orang para penyembah berhala. Kemudian di bawahnya lagi itulah orang-orang murtad. Kemudian di bawahnya lagi itulah orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau dibuat tingkatan dalam neraka itu dia paling bawah sendiri, ya, paling bawah sendiri. Pertama orang yang beriman yang ahli maksiat masuk neraka, di bawahnya orang kafir asli, di bawahnya orang musyrik, di bawahnya orang murtad, di bawahnya lagi orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan. Orang munafik itu diletakkan di inti neraka paling dalam. Dia lebih dalam dibandingkan orang murtad, dibandingkan orang musyrik, dibandingkan orang kafir asli, gitu ya. Paling dalam sendiri. Kenapa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan.
dan balasan keburukan itu sesuai dengan besarnya keburukan yang dia lakukan. Kenapa orang munafik itu sangat membahayakan? Saya akan analogikan ya. Dalam badan kita ini, umpamanya kita dapat dua penyakit. Satu penyakit di luar, umpamanya ada luka. Kita ini teriris pisau, ada luka gitu ya. Kemudian yang kedua ada kanker di dalam hati, dalam perut gitu ya. Sekarang mudah mana mengobati? Luka yang nampak karena goresan dengan kanker yang ada dalam badan, tentu lebih sulit lagi mengobati penyakit yang dalam badan. Kalau luka saja, kita kasih betadine, dikasih alkohol atau apa kan gitu ya. Nampak lukanya, senang kita mengobati kan. Tapi kalau penyakit ini di dalam, itu sulit mengobatinya, kan harus ada operasi lagi kan, ada macam-macam lagi kan, akan lebih sulit. Begitulah perbedaan orang kafir dengan orang munafik. Kalau orang kafir itu sudah nampak dia di luar kan, kita bisa menghindari dia. Tapi orang munafik itu kondisinya di dalam masalahnya. Karena di dalam itulah sehingga perlu ada pengobatan. Makanya Nabi SAW itu paling sulit kemudian mendeteksi orang-orang munafik. Kalau bukan karena Allah menyikat aib orang-orang munafik sampai kiamat, Rasul tidak tahu mana satu munafik. Enggak tahu Rasul. Allah yang kasih tahu nama-nama orang munafik, baru kemudian Rasul tahu si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Itu pun setelah diberitahu. Makanya setelah diberitahu Rasul memanggil siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Ya Hudzaifah, catat orang-orang munafik. Ada sekitar 300 orang munafik dicatat di tangan Hudzaifah. Sampai Umar bin Khattab ketakutan. Dia datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, ada enggak aku dalam catatanmu?" katanya. Saking ketakutannya Umar, karena Umar sendiri tidak tahu sahabat itu. Di antara sahabat itu mana satu yang munafik tidak tahu. Tapi ketika kemudian para sahabat tahu bahwa Hudzaifah mencatat nama-nama orang munafik dan Rasul malah memberitahu kepada siapapun sahabatnya, akhirnya para sahabat itu kan ketakutan akhirnya. Salah satunya Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni munafik." Apakah Rasul pernah menyebut-nyebut namaku, aku orang munafik? Kata Hudzaifah, "Tidak, aku tidak akan memberitahu." Karena Rasul mengamanahkan untuk tidak memberitahu. Akhirnya Umar mengatakan, "Maksa-maksa tolonglah Hudzaifah, saya sajalah," katanya. Akhirnya karena Umar maksa, Hudzaifah pun mengatakan, "Baik, tapi hanya engkau saja, yang lain tidak saya kasih tahu." Kata Hudzaifah, "Tidak, namamu tidak ada dalam catatan orang-orang munafik." Bayangkan, ya, sampai Umar, setelah Umar aja ketakutan. Artinya memang kemunafikan itu sangat ditakuti para sahabat ini. Dari sini menunjukkan bahwa bahayanya orang munafik, makanya kemudian juga mereka dimasukkan ke neraka yang paling dalam karena mereka merusak masalahnya. Allah mengatakan, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun." Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di bumi, mereka mengatakan kami justru memperbaiki bumi. Di zaman Rasul mendeteksi orang munafik sulit. Kenapa? Karena orang munafik mereka bergaul di tengah-tengah para sahabat sehingga tidak bisa dibedakan mana sahabat mana munafik. Kalau bukan karena wahyu Rasul tidak tahu. Tapi di zaman sekarang orang munafik itu menampakkan batang hidungnya. Orang munafik di zaman sekarang dengan banyaknya medsos, ada YouTube, ada apa-apa gitu, Instagram, Facebook, macam-macam kan itu. Kita lihat bertebaran orang-orang munafik itu komentar soal agama, menuduh para ulama yang jelas-jelas kemudian mereka sedang memperjuangkan Quran dan Sunnah, kemudian dilakoni macam-macam. Oh, ini ustadz ini pemecah belah. Oh, ustadz ini nggak jelas, ya kan? Gara-gara berseberangan politik, kemudian mencela agama. Gara-gara berseberangan pemahaman, bicaranya semua orang. Seolah-olah dia paling cerdas, seolah-olah dia jadi ustadznya udah gitu ya, pada ustadz dadakan. Kan banyak tuh di YouTube itu yang kayak gitu. Udah mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Subhanallah. Yang paling mudah saja saya contohkan, yang mengatakan semua agama sama.
Karena ada orang yang mengatakan semua agama sama, atau dengan kata lain pemahaman liberal, dan itu banyak di negeri kita yang mengatakan seperti itu. Katanya semua agama itu satu Tuhan. Ibarat banyak jalan menuju Roma. Anda mau agama saja tetap masuk surga. Kan tiga bahasanya ya. Ya enggak sama kita katakan. Mana sama Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, yang enggak sama. Ya. Kenapa kita katakan sama? Nasrani mengatakan Isa itu Tuhan. Isa anak Tuhan. Isa satu di antara tiga Tuhan. Isa dituhankan. Berarti mereka menyebutkan Allah dengan Isa. Kemudian orang-orang Yahudi juga sama mengatakan Uzair itu anak Allah. Bahkan mengingkari kerasulan Isa. Isa itu anak zina. Maryam itu wanita pezina. Apa kita katakan sama Islam dengan mereka? Ya tidak sama kan begitu ya. Islam itu mentauhidkan Allah. Kita tidak menganggap Rasul kita itu Tuhan, anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan. Bahkan kita meyakini Isa Rasul, kemudian Musa juga Rasul bagi orang Yahudi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak mungkin sama. Tapi ada orang-orang Islam yang dari dalam terang-terangan kemudian hendak membatalkan Al-Quran dengan mengatakan semua agama sama. Ini kalau bukan munafik apa? Menghancurkan Islam dari dalam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin alasannya demi kebenekaan, NKRI, macam-macam lah alasannya. Yang jelas kemudian berusaha menyamakan semua agama demi persatuan. Persatuan ikhwan itu di atas iman dan akidah. Kalau persatuan tidak di atas iman dan akidah, selamanya akan cetar barat. Lihat bagaimana Allah mengatakan, menggambarkan orang kafir, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Anggap mereka bersatu, tidak, hati mereka bercerai. Lihat orang-orang Nasrani. Saya dulu punya kawan orang Nasrani. Itu satu Nasrani dengan Nasrani yang lain itu saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Antar mereka loh saling mengkafirkan. Jadi saya tanya waktu itu, kenapa kamu kok bisa mengatakan jemaah gereja satu katanya kafir? Iya, karena dia meyakini bahwa Isa itu ketika disalib katanya pakunya itu di sini, yang benar itu di sini. Gara-gara paku, gara-gara pasak katanya yang benar di sini, bukan di sini. Yang di sini dikafirkan gara-gara pasak, bayangkan. Orang bisa kafir-kafirkan, itu sesama Nasrani. Satu gereja dengan gereja yang lain. Jadi saya heran, kok bisa kamu mengatakan itu nggak benar gereja sana? Iya, karena pakunya salah. Gara-gara paku. Jadi kita katakan apa? Persis seperti gambar Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu? Tidak, mereka itu bercerai-berai sebenarnya. Baik, kembali kepada ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Maka Allah tegaskan sekali-kali mereka adalah para perusak, tapi mereka tidak menyadari. Kemudian Allah mengatakan wa idza qila lahum aminu kama amana nas. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana beriman manusia, maksudnya para sahabat. Qalu, mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Haruskah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Maka Allah katakan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka lah orang-orang yang bodoh tapi mereka tidak mengetahui. Jadi orang-orang munafik, kalau seandainya kita serukan kepada mereka seperti pemahaman-pemahaman yang masyhur di zaman sekarang, liberal atau yang lainnya, kita katakan kepada mereka, pemahaman kalian ini salah. Yang mengatakan semua agama sama, yang mengatakan ini itu sama, ini yang benar. Kita nasihati mereka, berimanlah dengan Quran, berimanlah dengan sunnah. Mereka tidak akan menerima, karena mereka merasa benar masalahnya dengan keyakinan mereka itu, dengan syubhat mereka itu, mereka merasa benar. Karena merasa benar itulah menurut keyakinan mereka, mereka tidak mau belajar. Di sini kemudian mereka mengatakan seolah-olah mereka menuduh kita yang mengikuti Al-Quran dan juga sunnah yang benar, malah dianggap kita tidak paham agama.
mereka yang paham agama. Seperti itulah gambaran. Apabila dikatakan kepada mereka beriman seperti imannya para sahabat Nabi, mereka mengatakan, kenapa engkau harus beriman seperti mereka? Maka Allah katakan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang jahil, tapi mereka tidak sadar. Kemudian Allah mengatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'lamun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami juga saudara kalian, kami juga orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka menyingkir dari orang yang beriman dan berjumpa dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Kami dengan orang-orang yang beriman itu hanya mengolok-olok mereka saja. Maka Allah katakan, Allah yang mengolok-olok mereka, dan Allah membiarkan mereka di atas kesesatan, mereka terombang-ambing. Di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu mereka menipu orang yang beriman dan menipu orang kafir. Jadi orang kafir saja sama orang munafik itu ditipu. Sebab kalau berjumpa dengan orang kafir, saya kok kawan kalian. Kalau berjumpa dengan orang yang beriman, saya kawan kalian. Berarti mereka itu menipu. Orang kafir ditipu, orang yang beriman pun ditipu. Makanya orang munafik itu disebut mudabdabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka itu bingung di tengah-tengah, tidak menjadi mukmin, tidak pula menjadi kafir, tengah-tengahnya. Kalau berjumpa dengan orang yang beriman, saya kawan kalian. Kalau berjumpa dengan orang kafir, saya kawan kalian. Kalau orang kafir mengatakan, kenapa kau berkawan dengan orang yang beriman? Enggak, saya hanya menipu mereka saja, mengolok-olok mereka saja. Begitu mereka. Dan ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya syayatin ini, apabila berjumpa dengan setan-setan mereka, maksudnya berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Kalau mereka berjumpa dengan orang Yahudi, karena ini kan konteksnya di Madinah. Jadi orang-orang musyrik kalau mereka berjumpa dengan orang Yahudi, mereka mengatakan, aku ikut pemahaman kalian. Ada juga yang mengatakan syayatin ini maksudnya pembesar-pembesar orang-orang musyrik di zaman itu. Jadi kalau ketemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan begitu seterusnya, maka saya bersama kalian. Ada juga yang mengatakan syayatin ini yang memang betul-betul setan gitu ya, dari kalangan jin yang kemudian memberikan was-was kepada mereka untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Jadi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dahulu ada kisah seorang orientalis, orang barat gitu ya. Saya baca di majalah itu. Jadi dia memang diutus untuk mempelajari Al-Quran, bahkan hafal Quran. Bayangkan, orang kafir hafal Quran. Ya. Untuk apa? Sengaja dimasukkan ke dalam Islam untuk merusak Islam. Jadi orang ini sampai hafal Quran, kemudian dimasukkan ke dalam Islam untuk merusak Islam. Jadi zahirnya dia Muslim, tapi batinnya sebenarnya tidak merusak Islam. Itulah munafik. Jadi munafik itu sebenarnya orang kafir. Ya. Cuman kesalahan dia dua kali lipat. Pertama dia kafir, yang kedua pura-pura masuk Islam, kemudian merusak Islam dari dalam gitu. Walaupun sebagian orang orientalis ini ada juga yang kemudian belakangan masuk Islam, ada juga yang betul-betul tetap mereka merusak Islam. Seperti yang terjadi, saya lupa namanya. Dia masuk Islam hanya gara-gara meneliti tentang wudu. Ya. Kenapa orang Islam itu berwudu? Akhirnya diteliti, mulai dari cuci tangan, kemudian berkubur-kubur, memasukkan air ke hidung, sampai kepada mencuci kaki. Betul-betul diteliti secara kesehatan. Ketika dia melihat manfaat luar biasa dari wudu dan tidak ada di agama-agama yang lain, ada juga masuk Islam gara-gara itu. Jadi ada yang masuk Islam, ada juga yang tidak gitu ya. Lah orang-orang seperti ini kan repot mendeteksi, karena dia hafal Quran masalahnya kan, seolah-olah dia teman kita. Padahal dia adalah utusan orang-orang kafir untuk merusak Islam. Jadi kalau berjumpa dengan orang kafir, ya saya kawan kalian. Saya pura-pura masuk Islam itu untuk mengejek mereka. Tapi kalau berjumpa dengan kita, ya kita juga nggak bisa bedakan. Seolah-olah dia kawan kita masalahnya kan. Itulah apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman.
tapi kalau berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok orang yang beriman. Maka Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah memperolok mereka dan Allah sengaja membiarkan dalam kesesatan mereka terombang-ambing di atas kesesatan. Dan yang terakhir, ulaika alladziina ishtarawul dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk, dan tidaklah beruntung jual beli mereka, dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk. Kalau saya analogikan begini, terkadang orang berbisnis jual beli. Namanya saya memulai berniaga. Terkadang ada orang yang rela rugi di awal perniagaan karena ingin belajar dulu. Tetapi kemudian setelah lama-lama rugi, akhirnya dia pun untung. Kan ada yang seperti itu. Ada yang merugi dulu baru untung. Bahkan sengaja dirugikan supaya menumbangkan lawan bisnisnya, dimurahkan harganya sampai tutup semua baru dia mahalkan. Kan itu ya, ada juga seperti itu. Artinya bahwa dalam perniagaan ini terkadang ada yang merugi dulu, kemudian belakangan dia untung. Tetapi perniagaan orang munafik ini sama sekali tidak untung, tidak mengambil pelajaran dari perniagaannya, tidak dapat keuntungan dari pelajaran perniagaannya, dan tidak dapat keuntungan dari perniagaan. Itulah makna ulaika alladziina ishtarawul dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi mereka tidak ada untung sama sekali. Mereka pura-pura masuk Islam, gak ada keuntungan bagi mereka. Tetap mereka dikafirkan dalam Islam dan dikekalkan di neraka, kan gitu ya. Dan mereka juga tidak dapat petunjuk. Makanya Allah katakan fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidak beruntung jual beli mereka, dan mereka pun tidak mengambil manfaat dari jual beli itu. Itulah orang-orang munafik, karena mereka menjual kesesatan dengan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 16 saja. Silakan boleh bertanya. Apabila seorang kan menginginkan hati yang selamat tadi ya Pak. Nah, lalu seiring berjalannya waktu kehidupan, ada suatu kondisi dan keadaan yang memungkinkan dia ini untuk melakukan syahwat atau syubhat. Nah, kan nggak mau tuh sampai hatinya mati ataupun sakit. Nah, bagaimana menjaga konsistensi agar seorang itu bisa memiliki hati yang selamat? Ya, kiat-kiat menjaga hati yang selamat. Ya, alhamdulillah. Hati ini yang memegang bukan kita. Manusia itu tidak punya kewenangan memegang hati. Lalu siapa yang memegang hati? Allah yang memegang hati. Makanya hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Allah itu bisa menyesatkan dengan sekejap, bisa memberikan hidayah dengan sekejap. Makanya doa Nabi SAW yang selalu didoakan Rasul adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan dalam beragama kepada. Sahabat bertanya, Rasul, kenapa engkau selalu membaca doa itu? Mungkinkah Rasul sesat? Kan enggak mungkin Rasul sesat. Kan Allah yang mengatakan wa wajadaka dhalan fahada. Allah yang mendapatkan engkau sesat kalau beri petunjuk. Dan seorang nabi Rasul itu maksum, ya kan? Tidak mungkin dia sesat seorang nabi, karena Allah yang membimbing. Lalu kenapa Nabi SAW sampai mengatakan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada. Pelajarannya, kalau seorang nabi saja yang tidak mungkin sesat, dia berusaha menjaga hatinya, meminta kepada Allah agar jangan dibolak-balikan, apalagi kita yang tidak ada jaminan. Itu maksudnya. Maka yang pertama kali minta kepada Allah agar diistiqomahkan, supaya hati kita jangan dibolak-balikan dengan urusan dunia, karena sesatnya hati itu karena urusan dunia syahwat, atau karena dia memahami dalam agama dengan pemahaman sesat. Contoh umpamanya dia ingin belajar agama, cuma tidak punya guru, akhirnya dia belajar dari Google, Syekh YouTube gitu ya.
Ketemu pula webnya orang-orang Khawarij teroris. Diceritakan tentang keutamaan jihad, keutamaan bom bunuh diri. Kalau mati langsung dapat bidadari namanya. Dia menang semangat, tapi dia tidak belajar agama dari asas dulu. Harusnya belajar agama kan dari asas, dari yang rendah dulu. Ini main-main jihad saja kan gitu. Akhirnya masuk syubhat. Ya, daripada dia stres, beli utang, banyak masalah, bagus saya mati masuk surga dapat bidadari, ya kan gitu akhirnya kan. Pikirannya mudah kali ya gitu. Itu karena syubhat jadi. Ya, karena tidak punya taksil, tidak punya asas dalam agama, mudah terpengaruh. Makanya Rasul mensifati orang-orang Khawarij itu hudatsaun asnan sufahaul ahlak. Rata-rata muda-muda, rata-rata bodoh-bodoh. Ya, itu Rasul yang mengatakan. Ya, orang-orang Khawarij itu rata-rata anak muda dan rata-rata bodoh. Coba lihat orang yang melakukan aksi bom bunuh diri. Kita nggak dapati usianya 70 tahun. Ada 70 tahun naruh bom di badannya. Enggak, rata-rata anak muda. Karena 70 tahun muda belum reda, kata lagi dia matinya. Artinya bahwa rata-rata yang terkena pemahaman itu biasanya anak muda. Ya, anak muda itu itulah ketika tidak istiqomah dalam agama, tidak punya guru, akhirnya asal ngambil guru, masuk syubhat. Makanya hati ini mudah kan dibolak-balikkan oleh Allah kan? Makanya yang pertama doa, yang kedua yang bisa menetapkan hati ilmu. Ilmu ini yang bisa membimbing manusia. Karena dengan ilmu itu kita bisa bedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang menyelisih sunnah, mana yang beramal dengan karena Allah, mana yang bukan karena Allah. Ilmu ini kan membedakan semuanya. Ya, makanya kenapa ketika salah seorang ulama, kalau tidak salah Al-Qamah ketika mentafsirkan ayat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang itu. Salah satu bentuk zikir adalah ta'limul halal wal haram. Kata beliau, salah satu makna zikir yang menenangkan hati adalah mempelajari yang halal dan yang haram. Sebab kalau orang tahu ini halal, dia akan tenang. Pasti dia akan cari yang halal kan? Dan bisa menjauhi yang haram. Tapi kalau orang tidak tahu ini halal ini haram, pasti masuk keduanya. Dia bingung akhirnya. Mau makan bingung, mau jajan bingung, mau apa aja bingung. Karena nggak tahu ini boleh, ini nggak boleh. Akhirnya bingung hati. Jadi harus ada ilmu. Kemudian yang ketiga, berkawan dengan orang yang baik. Kata para ulama, kalau Anda berkawan 40 hari saja dengan orang jahat, pasti jadi jahat. Kalau 40 hari saja berkawan dengan orang baik, pasti jadi baik. Anda punya kawan 10 orang penghafal Quran, lama-lama ingin hafal Quran. Anda berkawan dengan ahli narkoba, lama-lama juga jadi bandar narkoba. di bandar. Artinya bahwa itu lingkungan penting. Menjaga hati itu lingkungan. Kalau lingkungannya memang orang-orang yang baik, pasti jadi baik. Tapi kalau punya orang jahat, ya lama-lama dia jadi orang jahat di situ. Jadi memang doa, kemudian ilmu, kemudian pertemanan yang baik, ya kan? Kemudian juga yang paling penting ya, berusaha istiqomah. Nah, istiqomah ini memang agak berat, ya, karena harus melawan hawa nafsu. Istiqomah karena manusia itu kan ada waktu futur, ada waktu semangat. Ya, itu semua manusia akan mengalaminya. Karena Rasulullah mengatakan likulli surratin fatra. Pada setiap kesemangatan itu ada kelemahan, ada futur. Hati manusia itu ada iqbal dan idbar. Ada waktunya mudah menerima nasihat, ada waktunya susah untuk menerima nasihat. Makanya ketika kita menasihati orang pun harus melihat waktu. Ya, ada orang itu waktu-waktu dia mudah menerima nasihat, walaupun keras pun dia tidak akan marah. Tapi ada waktu-waktunya orang menasihati itu belum ngomong saja sudah pergi gitu. Dan ada orang seperti itu. Artinya istiqomah itu penting. Ya, dan minta kepada Allah supaya kita istiqomah. Kalau tidak ya memang agak sulit. Istiqomah itu harus ya tadi doa, ilmu, kawan, itulah yang mendukung istiqomah. Wallahu a'lam. Ya cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.